Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita bisa bersama-sama lagi berjumpa di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah. Yang mengikuti acara ini saya percaya lawatan Tuhan makin besar, lawatan Tuhan makin hebat. Saya percaya inilah masa penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sedang terjadi. Dan kita dilibatkan oleh Tuhan untuk dalam penuaian besar ini. Ini masa yang luar biasa, masa akhir zaman. Mari saudara kita ambil bagian dalam doa, pujian, penyembahan. Dan juga saudaraku yang Kristus, saya percaya saudara ini saatnya dari satu kegerakan yang sangat besar. Roh Kudus sedang dicurahkan tengah-tengah kita. Mari kita kesiapkan hati dan pikiran kita. Mari saudara kita masuk dalam menara doa. Kita bisa ambil waktu konsentrasi. Saudara kita luangkan waktu dalam tempo 60 menit 70 menit ke depan untuk berdoa, memuji, menyembah. Saya percaya saudara kita semua akan diubahkan. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan beri kami hati yang baru, roh yang baru. Curahkan Roh Kudus di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami rindu melihat ya Tuhan penuaian jiwa yang terbesar terakhir terjadi ya Tuhan. Pentakosta ketiga ya Tuhan. Lawatan ya Tuhan dari rumah ke rumah Yesus. Bahkan kelak ada tarian di jalan-jalan. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala bala bala. Mari saudara yang butuh akan Tuhan, yang rindu akan Tuhan, yang rindu, yang mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Siapkan hatinya Yesus. Panggil Yesus. Tuhan Yesus. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Lawat ya Tuhan Yesus. Lawat siap kami. Urapi siap kami ya Tuhan. Jamah siap kami ya Tuhan. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Penuhi siap kami dengan karunia karunia Roh Kudus. Yes. Yes. Oh ya la makasih la bala 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 bala. La bala 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 bala. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari dari awal katakan Tuhan, haleluya. Tuhan, inilah hidup. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadi
membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari buka suaranya saudaraku, naikkan nyanyian ini. Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi. Sekali lagi saudaraku, oh ya Allah, bagimu Tuhan. Ini doa kami Bapa. Inilah komitmen kami Tuhan, bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu, yes, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan Tuhan Yesus yang tak pernah, Tuhan Yesus, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tuhan terima kasih. Ola bala 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 bala. Tuhan selidiki hatiku
Uyalah baka shini bila bala bala bala. Uyalah baka kami mengasihimu ya Tuhan. Uyalah baka siala bala 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 bala. Tuhan turunkan berkat-Mu buat siap anak-anak-Mu. Tuhan turunkan berkat-Mu siap anakmu yang hadir di menara doa ini ya Bapa. Oh ya laba-laba, sembah Dia saudaraku. Kita ada di menara doa sekarang. Berdoa sembah Yesus. Oh ya laba kasih ini laba-laba. Turunkan ya Tuhan berkat-Mu Yesus. Siapa Yesus, oh ya Kau sendiri menumpahkan tangan-Mu ya Tuhan ke atas kepala siap anak-anak-Mu Yesus. Oh ya laba kasih laba-laba. Oh ya laba kasih laba-laba. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Di saat ini ya Tuhan kami rasakan urapan kasih-Mu sedang mengalir menjamah setiap kami. Tuhan, Kau lihat setiap hati anak-anak-Mu yang bertekun ya Tuhan setiap hari berada di dalam hadirat-Mu, memuji menyembah-Mu ya Tuhan, menantikan Tuhan. Biarlah Tuhan penuhi setiap kami dengan urapan-Mu ya Tuhan Yesus. Ubah setiap kami Tuhan, ubah setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami makin lembut dan rendah hati. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Makasih Roh Kudus, makasih Tuhan. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tuhan kami minta Bapa, hati yang bisa terus menyembah, hati yang bisa masuk hadirat-Mu ya Tuhan.
Makasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Mari saudara datang pada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta supaya Tuhan beri hati kami bisa terus melekat sama Tuhan, terus bisa membawa persembahan dan penyembahan yang terbaik seperti Maria. Oh Yesus, kami bisa dengarkan ya Tuhan perkataan. Kami bisa ya Tuhan mendengarkan perkataan. Makasih Yesus. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saya mau berdoa buat saudara yang sedang terbaring sakit. Saya percaya inilah saat Tuhan mau sembuhkan saudara. Harapkan Tuhan sembuhkan saudara. Harapkan mujizat dari Tuhan sekarang. Ayo kita doa saudaraku. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sepakat berdoa ya Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Saudara pegang di tempat saudara sakit sekarang, di tempat di mana saudara menderita sakit. Firman Tuhan katakan, kita akan menumpang tangan atas orang sakit. Kita akan menumpangkan tangan di tempat yang sakit, maka Tuhan akan sembuhkan kita. Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan, kami percaya kuasa kesembuhan sedang bekerja sekarang. Lihat setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit, sedang mengikuti ya Tuhan menara doa ini. Bagian manapun di tempat mereka sakit sekarang, ada kuasa kesembuhan yang sedang mengalir. Sekarang saudara terima kesembuhan ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus, jadi sembuh sekarang. Oh ya la makasih la bala. Saudara yang asam lambung, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Saudara stroke, menderita sakit ginjal, liver, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Saya terbaring karena COVID-19, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Aku berdoa ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami ya Tuhan saraf kejepit,
Ya Tuhan, struktur tulang. Ya Tuhan, pengapuran. Aku berdoa dalam nama Yesus, jadi sembuh sekarang. Tuhan, beri mujizat kreatif. Semua yang sakit kanker, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan beri iman bahwa siap kami untuk disembuhkan. Terima kasih ya Tuhan, mujizat-mujizat yang sedang Kau lakukan sekarang. Bawa siap anak-anak-Mu ya Tuhan. Makin ya Tuhan dekat dengan Tuhan. Setiap ikatan dosa, ikatan kuasa gelap, kebiasaan buruk yang mengikat siap anak-anak-Mu yang hadir. Saudara mau lepas, saudara mau bebas, apapun itu. Sekarang ada kuasa untuk membebaskan saudara. Dalam nama Yesus, lepas. Sehingga saudara bisa menyembah Dia, menyembah Yesus, masuk hadiratnya dalam nama Yesus. Oh ya la makasih la bala. Tuhan, terima kasih. Biarlah ya Tuhan, pandemi dari COVID-19 selesai dalam nama Yesus. Berhenti dalam nama Yesus. Tuhan, pulihkan ya Tuhan bangsa kami. Sehat Indonesia. Indonesia sehat. Indonesia pulih ekonominya. Kami berdoa ya Bapa untuk Amerika. Biarlah ya Tuhan Kau memberkati Amerika. Secara politik ya Tuhan, biarlah Tuhan Kau berikan ketenangan buat Amerika Yesus. Berkat-Mu turun. Pakai siapa hamba-hamba Tuhan yang berdiri, berdoa, bersyafaat untuk Amerika ya Tuhan. Yang berdoa untuk bangsa-bangsa ya Tuhan, yang sedang ya Tuhan bergumul dengan COVID. Biarlah Tuhan sembuhkan mereka, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan, sakit dimanapun berada, di berbagai bangsa ya Tuhan, berbagai negara. Lawat kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau bentuk setiap kami, Engkau jamah setiap kami, urapi setiap kami. Kami rindu ya Tuhan menjadi seperti-Mu Yesus, menjadi seperti-Mu Yesus, menjadi seperti-Mu Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Tuhan, biarlah Tuhan terus bentuk kami. Ya Tuhan, kami rindu Tuhan bertumbuh secara iman, secara rohani. Kami rindu manusia batinia kami terus diperbaharui. Makin lembut ya Tuhan, makin rendah hati, makin serupa dengan Tuhan. Tuhan Yesus,
Biarlah ya Tuhan, kalau semakin kami bertumbuh, semakin kami dekat dengan Tuhan, jiwa kami semakin tenang ya Tuhan. Kami bisa mengerti ya Tuhan rancangan-Mu, rencana-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, satu kerinduan kami, bahwa kami dekat dengan Tuhan, bahwa kami makin serupa dengan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom, puji Tuhan. Hari ini judul khotbah saya adalah pentingnya memiliki karakter lemah lembut. Nah, ini juga khotbah ya yang disampaikan Yesus di atas bukit, di bukit berbahagia. Matius 5 ayat 5, Yesus berkata begini saudara, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka memiliki bumi. Kenapa Tuhan berkata bahwa berbahagia orang yang lemah lembut? Karena dia akan memiliki bumi. Saudaraku, tujuan Tuhan adalah supaya setiap kita umat tebusannya, satu hari kelak kita akan memerintah bersama Yesus di dalam kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Tuhan akan memberikan tongkat kerajaan dan menjadikan orang-orang yang lemah lembut sebagai penguasa yang bertanggung jawab atas banyak perkara. Seperti Yesus saudara, dia jadi raja di atas segala raja. Saudara dan saya, kita umat tebusannya, itu akan diberikan tongkat pemerintahan, jadi raja untuk satu wilayah di kerajaan 1000 tahun kelak. Makanya di sini kualitas karakter yang lemah lembut ini sangat penting saudaraku. Nah, hari ini saya ingin bagikan begini saudara. Kita akan lihat di sini Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Rupanya karakter lemah lembut merupakan salah satu daripada buah roh. Tetapi buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi rupanya karakter lemah lembut itu adalah hasil daripada apa? Buah roh. Ketika kita jadi orang Kristen yang berbuah, maka orang akan melihat ada karakter lemah lembut dalam diri kita. Pertanyaannya adalah, apa sih definisi atau yang dimaksud dengan lemah lembut? Bahwa rupanya saudara, karakter lemah lembut itu adalah penguasaan diri. Ada kemampuan untuk bisa menguasai diri, kemampuan untuk tidak membalas dan tidak cepat menyerang orang lain. Itu lemah lembut saudaraku. Lemah lembut ada cara berpikir yang apa? Rendah hati. Kerelaan untuk apa? Belajar dan diajar. Karakter ini hari-hari ini dibutuhkan saudaraku. Ya kan, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa kira-kira keuntungannya, manfaatnya kalau kita memiliki karakter yang lemah lembut? Yang pertama, karakter lemah lembut memberikan kita kemampuan untuk bisa menguasai diri. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 8. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 2 ayat ini yang ditulis oleh Rasul Petrus saudaraku, menjelaskan kepada kita saudara, yaitu bahwa kekuatan untuk menguasai diri itu adalah hasil daripada mengembangkan karakter yang apa? Lemah lembut. Kuasailah dirimu dan jadi tenang. Tujuannya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Jadi rupanya saudaraku Yesus, orang yang lemah lembut adalah orang yang bisa menguasai diri. Orang yang bisa menguasai diri adalah orang yang bisa berdoa. Jadi saudara melihat begini, kita akan lihat contoh orang-orang yang bisa bersyafaat untuk semua orang
adalah orang-orang yang memiliki karakter apa? Lemah lembut. Saya akan berikan contoh saudara, seorang yang bernama Musa. Kalau saudara baca di Bilangan pasal 12, di situ dijelaskan bahwa Miriam dan Harun mengatai Musa karena Musa mengambil seorang perempuan dari orang Kus. Saya melihat di sini saudaraku Yesus Kristus ya, sebenarnya mereka Miriam dan Harun saudaraku sedang menggugat kepemimpinan Musa, ya kan saudara, atas bangsa Israel. Pada waktu Musa dikatai oleh mereka, Musa itu saudara diem. Ketika Allah melihat Musa tidak membela dirinya saudaraku, Allah justru membela. Allah sampai bicara, suruh keluar tuh Miriam sama Harun. Tuhan bilang, kalau saya bicara lewat mimpi sama penglihatan loh, sama para nabi. Tapi aku kata Tuhan bicara sama Musa berhadapan muka. Dia bilang, kamu berani katai hambaku ini. Sudah akhirnya awan naik. Lalu apa yang terjadi? Ketika awan telah naik ke atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa ia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Musa masih diam terus nih. Ah tuanku, akhirnya ini si kakak manggil tuan kepada si adik. Janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Seperti kami minta maaf, bertobat saudaraku. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya karena kena kusta. Saudaraku yang Kristus, Musa tidak bicara sepatah kata pun sampai Harun meminta Musa untuk bersyafaat ke Tuhan. Yang dibuat oleh Musa itu apa saudara? Musa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni, menyembuhkan daripada Miriam. Di sini kita bisa melihat bukti bahwa karakter Musa yang lemah lembut. Musa tidak membalas dendam, Musa tidak menyerang balik, tetapi dia bisa menguasai diri dan menjadi tenang sehingga ia bisa berdoa untuk apa? Saudara-saudaranya. Jadi ini kayaknya penting nih hari-hari ini saudara. Kita gak mungkin bisa mendoakan orang, bersyafaat untuk orang lain kalau kita gak punya karakter yang namanya lemah lembut ini. Karena karakter lemah lembut ada kemampuan untuk tidak membalas ketika diserang. Bahkan bisa memberkati. Ini yang Tuhan mau. Waduh, saya tuh ingin banget dapetin yang seperti ini saudaraku. Bener, ini target kita ini seperti ini. Kita harus punya pencapaian rohani yang kita ingin. Kita inginkan, bukan cuma untuk bisa punya rumah sendiri, bisa menikah, bisa punya ini, punya itu, bisa kesini, ke situ, jadi ini. Itu ya boleh dan harus didoakan. Tetapi saudara jangan lupa, kalau bisa doakan juga hal-hal yang sifatnya rohani. Saudara lebih banyak doakan yang rohani, buah roh. Karena buah roh itu hasil bukan dari usaha kita mau jadi baik, tapi hasil daripada kita berdoa, percaya, bergantung dan mentaati Tuhan. Keluar itu namanya buah roh. Katakan amin saudaraku. Nah ini penting. Kalau kita bisa dapetin karakter lemah lembut, pasti kita dikenal sebagai orangnya apa? Yang tenang. Musa dikenal sebagai seorang yang lemah lembut. Ya Bilangan 12 ayat 3 katakan apa? Adapun Musa ialah seorang yang sangat lemah lembut, lebih daripada setiap orang yang ada di muka bumi. Kita bisa lihat bagaimana serangan dari keluarganya sendiri Miriam. Lalu serangan pemberontakan saudara dari Korah, Abiram, semua saudara. Jadi para imam, para pengusaha, para pemimpin, saudara bergabung nyerang Musa, memberontak Musa. Tapi apa yang dibuat Musa? Dia cuma bisa sujud berdoa kepada Tuhan. Orang kalau diserang, dia tidak buat apa-apa kecuali coba sujud, nyembah, doa sama Tuhan. Ini orang punya kualitas karakter yang apa? Lemah lembut. Ini yang harus dilatih saudara. Yesus bilang, belajarlah daripadaku. Karena aku apa? Lemah lembut dan rendah hati. Apa bukti Yesus ini lemah lembut? Yesus itu ketika dia disiksa, dianiaya, diserang. Saudara, Yesus tidak membalas. Diam.
Di atas kayu salib, Yesus berdoa syafaat. Perkataan pertama di atas kayu salib adalah apa? Perkataan doa. Yesus berdoa. Saudara, untuk siapa? Mereka yang telah berbuat jahat sama dia. Mereka yang sudah menganiaya dia. Mereka yang sudah menyalibkan dia. Yesus juga berdoa. Untuk siapa? Untuk saudara. Untuk saya. Apa doa Yesus di atas kayu salib? Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, sini orang kalau bisa mendoakan, bersyafaat supaya orang itu bisa diampuni oleh Tuhan, itu orang pasti memiliki karakter apa? Lemah lembut. Stefanus dirajam, saudara, oleh batu. Para pemimpin agama, di situ ada Saulus, belum bertobat dia Paulus. Saudaraku, apa doa Stefanus? Dia bilang, Bapak, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka, ampuni mereka. Dia bisa doa, dan akhirnya dijawab gak? Dijawab. Buktinya apa? Yang menganiaya Stefanus, salah satu Saulus, diampuni dosanya, bahkan dipakai menjadi rasul yang hebat. Yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, lewat peristiwa-peristiwa yang menyebabkan kita jadi kecewa, menyebabkan kita jadi sakit hati, kita mengalami banyak kerugian dan lain sebagainya. Tuhan mau supaya kita bisa ambil kesempatan untuk berdoa, bersyafaat untuk mereka, mengampuni mereka, bersyafaat untuk mereka, memberkati mereka. Susah Pak Sabta, kalau kita nggak pernah coba, nggak pernah bisa. Tapi sesusah apapun, saya setuju, iya susah. Tapi kalau kita coba, kita akan bisa. Katakan amin saudara. Tindakan yang penuh kasih ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki karakter yang apa? Lemah lembut. Banyak orang gak bisa doa karena gak punya roh lemah lembut ini. Gak pernah dia kejar gitu loh. Kalau ada orang salah, hukum, bales, katain, serang lagi, segala macam. Ini capek. Orang tanya, Pak, kenapa SS kok susah masuk hadirat Tuhan? Coba cek hati. Hari ini kita belajar, Tuhan berikan saya hati yang lemah lembut, supaya saya bisa menguasai diri. Katakan amin. Kita bisa menguasai dalam segala aspek, saudaraku. Semua kita bisa kuasai dalam segala aspek. Nafsu kemarahan, nafsu amarah, nafsu segala macam nafsu. Saudaraku, kalau kita bisa kuasai ini, saudara, kita bisa doa. Yang kedua, karakter lemah lembut memiliki kuasa untuk kita bisa menasehati dan mengubah orang. 2 Timotius 2 ayat 24. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang apa? Suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk apa? Bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Jadi saudara, karakter yang lemah lembut ini itu punya kuasa untuk apa? Menasehati orang-orang yang suka melawan. Jadi kalau kita punya roh yang lemah lembut, menasehati siapapun, entah itu anak sendiri, nasihati pasangan kita, keluarga kita, nasihati bawahan kita. Kalau kita punya karakter ini, saudaraku, maka ini bisa menaklukkan, menundukkan, mengikat yang namanya roh jahat, roh iblis yang bernama pemberontakan. Saya percaya kalau misalnya dalam satu negara, satu gereja, satu keluarga penuh dengan roh yang lemah lembut, mereka saling menasehati, saya yakin ketika dinasehati tidak ada yang namanya pemberontakan atau penolakan. Rupanya saudara, kalau kita nasehati dengan kemarahan, dengan kebencian, itu akan memantapkan roh jahat yang mengikat daripada orang itu. Kadang niatnya baik, kalau caranya salah, tetap tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Ketiga,
Karakter lemah lembut menyebabkan kita nih hidup dengan apa? Rendah hati. Apa sih maksudnya cara berpikir yang rendah hati? Orang yang punya karakter lemah lembut, ini kebalikan dari karakter yang suka menonjolkan diri. Karakter yang suka mementingkan diri sendiri. Biasanya orang punya karakter lemah lembut, dia rela melayani, rela mengorbankan hidupnya untuk keselamatan dan kepentingan orang lain. Filipi 2 ayat 3 dan 4 ini menjelaskan kepada kita, saudaraku. Ini sifat Tuhan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya apa? Memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ketika kita mengembangkan karakter lemah lembut, saudara, kita mulai bisa memikirkan, bahkan mendahulukan kepentingan orang lain. Ini yang dimaksud dengan apa? Pikiran yang rendah hati. Jadi saudara, ketika kita sampai ke titik ini, lemah lembut menghasilkan kerendahan hati. Kalau udah kita bisa capai karakter rendah hati dengan baik, saudaraku, maka Tuhan akan mengangkat kita. Seberapa besar, seberapa tingginya Tuhan akan mengangkat kita, memuliakan kita, itu sangat ditentukan seberapa besar kerinduan kita memiliki sikap yang rendah hati. Orang yang rendah hati, saya ulangi lagi, dia bisa memikirkan kepentingan orang dan mendahulukan kepentingan orang lain. Orang yang rendah hati adalah orang yang percaya sama Tuhan, yang bergantung harap sama Tuhan, dan orang yang mentaati Tuhan. Itu orang yang rendah hati sebenarnya. Saudaraku, ini kepentingan tentang keselamatan orang lain harus ada di pikiran kita. Yang ngerti katakan saudara, berapapun harga dan biaya yang harus kita bayar, keluarkan, asal ada satu orang bisa percaya Tuhan dan diselamatkan. Orang yang lemah lembut ini, orang yang rendah hati ini rela lakukan itu. Saya bisa bayangkan, Yesus itu adalah Allah. Yesus itu tinggal di sorga. Karena dia Allah. Dia Allah yang sangat berkuasa, mulia, disembah oleh segala makhluk. Lalu karena ada keputusan daripada Bapa, ada kehendak dari Bapa untuk supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus rela ambil keputusan, saya rela menjelma menjadi manusia. Saudaraku yang Yesus, lalu Yesus lahir di rahim seorang perawan Maria. Rahim saudara tempatnya apa? Kecil. Manusia aja kecil di mata Tuhan. Ini di bagian organ tubuh manusia mana? Rahim. Saudaraku, oleh karena kehendak Allah, lahir jadi manusia. Dia injak kaki, yang diinjak sama Yesus kakinya apa? Bukan emas, tapi apa? Debu, tanah, satu benda yang tidak berharga. Kalau mau mikir kepentingan, mau enak, nggak usah jadi manusia. Jadi manusia apa? Injaknya tanah, bukan emas. Dihina oleh ciptaannya, disiksa oleh ciptaannya, serba terbatas, akhirnya menderita sadar mati. Saudara perhatikan, ini Yesus. Ini makanya dia dikenal sebagai apa? Lemah lembut dan rendah hati. Dia declare saudara kepada semua orang, alasan saya jadi manusia, alasan saya datang manusia. Dia bilang begini, Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Dia Allah loh saudara. Kita harusnya layani dia. Kita harus bawa persembahan ke dia. Kita harus menyembah dia. Kita harus layani dia. Dia bilang anak manusia datang bukan untuk dilayani. Melainkan untuk apa? Melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Katakan amin saudaraku. Bagi Yesus keselamatan banyak orang itu hal yang sangat penting. Sehingga dia rela
mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Bahkan Alkitab catat saudara, ya di kitab Filipi, dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya serendah-rendahnya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah wujud apa saudara? Kelemah lembutan, karakter lemah lembut. Yang apa? Di dalamnya ada kerendahan hati. Saya percaya bahwa karakter lemah lembut ini adalah syarat mutlak ya. Bagi semua pelayan jemaat. Kita gak mungkin bisa melayani. Kita gak mungkin bisa mengorbankan hidup kita untuk menolong banyak jemaat Tuhan dan orang banyak, kalau kita tidak punya karakter ini saudaraku. Karena karakter lemah lembut menyebabkan kita menjadi orang yang bisa rendah hati. Jadi ada kaitannya antara kelemah lembutan, kerendahan hati, sikap tidak mementingkan diri sendiri dengan apa? Dan kemuliaan Allah. Saya melihat orang-orang yang tulus hati, memiliki karakter yang lemah lembut, belajar untuk memikirkan saudara kepentingan orang yang mendahului untuk keselamatan mereka. Saya melihat Tuhan memuliakan orang-orang itu. Tapi orang yang selalu menonjolkan diri, yang cerita tentang dirinya, akan menjadi hinaan, cercaan daripada orang lain. Yang terakhir saudaraku, karakter lemah lembut ini menyebabkan kita mudah untuk menerima pengajaran firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan jahat, yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut apa? Firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa untuk apa? Menyelamatkan jiwamu. Jadi firman bisa tertanam dalam hati kita, bisa menyelamatkan jiwa kita. Kalau saudara dan saya belajar, yuk kita berdoa dan minta, beri saya roh lemah lembut itu Tuhan. Jadi karakter lemah lembut menumbuhkan pengetahuan, hikmat, dan pengertian. Kenapa saudaraku yang Yesus? Karena karakter lemah lembut kan mudah menerima pengajaran firman. Nah di dalam pengajaran firman Tuhan ini ada apa? Pengetahuan, hikmat, dan apa? Pengertian. Yang ngerti katakan amin saudara. Amsal 24 ayat 3 dan 4. Di sini ada 3 kata penting. Ini hasil daripada apa? Roh yang lemah lembut, karakter yang lemah lembut. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan yang menarik. Lihat saudara, dengan hikmat rumah didirikan. Jadi hikmat itu saudara apa? Hikmat itu penting untuk apa? Meletakkan dasar untuk memulai sesuatu, untuk mengambil keputusan, itu perlu hikmat. Saudara di sini, Yusuf dia punya pengetahuan yang hebat. Dia juga punya hikmat bagaimana cara berbicaranya, tapi dia punya pengertian. Ketika dia menerjemahkan mimpi Firaun, itu pengertian itu. Pertama dia punya pengetahuan saudaraku tentang mimpi. Oh, ini mimpi Firaun, ada lembu, ya kan? 7. Ini yang 1 makan semua. Ini nanti ini. Dia cerita itu pengetahuan mimpi. Terus hikmat, dia kasih dengan kata-kata hikmat, nyampur dengan pengertian. Gimana caranya? Harus buat begini, harus buat begini. Sehingga Yusuf bisa menjadi perdana menteri. Saya kasih contoh satu lagi di Alkitab. Ada seorang bernama Daniel. Daniel itu melayani berapa raja saudara? 4 raja, 4 rezim. Nebukadnezar, Kores, Darius saudaraku. Kok bisa? Saudara bayangin, ada gak orang yang layani 3 presiden atau 4 presiden? Apa yang menyebabkan Daniel bisa jadi pejabat tinggi, melampaui daripada sahabat-sahabatnya yang lain, yang 3 ini? Karena Daniel punya apa? Bukan cuma punya pengetahuan, bukan cuma punya hikmat, tapi Daniel punya apa? Understanding spirit. Daniel 1 ayat 17, kita lihat sini saudara. 1, 2, 3. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Keempatnya. Sedang Daniel, apa saudara? Juga mempunyai apa?
understanding, pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Jadi roh pengertian yang membedakan Daniel di antara para sahabat-sahabatnya. Daniel memiliki roh pengertian. Sekalipun raja dan pemerintahan silih berganti, namun Daniel tetap berada di dalam pemerintahan dan memiliki kedudukan tinggi karena ia memiliki apa? Roh pengertian. Bagaimana dia bisa dapat roh pengertian ini, saudaraku? Karena dia punya roh karakter apa? Lemah lembut. Selalu ngejar. Daniel 10 ayat 12, kita lihat di sini. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena apa? Perkataanmu. Sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapatkan pengertian. Pengertian, understanding spirit akan diberikan kepada kita, kepada saudara, kepada saya. Kalau kita minta pengertian. Tuhan, beri saya roh pengertian untuk bisa melihat apa yang sedang terjadi di balik layar kehidupan ini. Mengapa ini bisa terjadi, Tuhan? Saudara bisa melihat dengan gambaran yang besar dari setiap peristiwa. Orang-orang, kenapa dia berlaku seperti itu? Kenapa dia bicara seperti itu? Kita bisa lihat nanti roh pengertian ini. Bahkan dia bisa melihat sampai kedalaman. Gitu. Ini dia ngomong, motifnya nih gini. Ini orang, ada interest apa enggak? Motifnya, maksud dia tuh di hatinya, kita bisa baca hati orang itu. Walaupun perkataannya beda. Kalau saudara punya apa? Roh apa? Pengertian ini. Roh pengertian gak bisa dilepaskan dari hikmat. Hikmat gak bisa dilepaskan dari pengetahuan. Pengetahuan gak bisa dilepaskan dari apa? Karakter lemah lembut. Siapa di antara saudara yang mau miliki karakter lemah lembut? Saya percaya ini hal yang penting buat kita semuanya. Saya mau saudara akan diberkati. Roh inilah yang membuat kita bisa terima, bisa jalani setiap keputusan Tuhan dalam hidup kita. Yang sulit, yang berat, kita tetap bilang gini, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku bisa bersyukur kepadamu. Aku puas dengan apa yang ada. Kalau kita punya roh yang apa? Lemah lembut. Bagaikan bejana. Kita siapkan hati kita. Siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Untuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanmu, memuliakan nama-Mu. Di kesempatan ini saya ingin ajak kita, saudara, yuk kita minta sama Tuhan ada target. Jadi orang yang lemah lembut. Supaya kita bisa memiliki bumi. Maksudnya memerintah bersama Yesus di bumi ini. Saya percaya Tuhan akan percayakan kita. Saudaraku, mari kita akan doa sama-sama. Tuhan, terima kasih firman-Mu datang. Kalau kami orang yang keras dengan pendapat kami, keras dengan pikiran kami, keras dengan kehendak kami, keras dengan perasaan kami. Hari ini kami mau bertobat. Ampuni dosa kami Tuhan. Ajar kami punya karakter yang lemah lembut, supaya kami jadi orang yang bisa menguasai diri dan jadi tenang. Sehingga kami jadi orang yang bisa berdoa syafaat,
Kami bisa bersyafaat untuk orang-orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri kami ya Tuhan roh karakter yang lemah lembut ini, supaya Tuhan dari hati kami bisa mengajar, menasehati, dan mengubah orang-orang sekitar kami Tuhan, bawa perubahan. Biarlah ya Tuhan karakter lemah lembut ini yang membuat kami menjadi rendah hati. Kami bisa memikirkan kepentingan orang dan mendahului kepentingan orang, supaya mereka diselamatkan, supaya mereka Tuhan disembuhkan, diubahkan hidup mereka. Biarlah ya Tuhan kami minta Kau beri kami karakter yang lemah lembut, sehingga kami bisa mau mendengar setiap perkataan Tuhan, setiap nasihat Tuhan yang datang dalam hidup kami, sehingga menjadi pengetahuan, hikmat, dan pengertian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu Isra akan mengambil roti, dan setelah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada pesuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur, ada pesuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk roh lemah lembut yang Kau berikan buat kami hari ini. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis daripada Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan bermain, dan sampai selama-lamanya. Sebab kita yang percaya dan berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya. Setiap anak berharga di mata Tuhan dengan talenta dan kecerdasannya masing-masing. Sekolah Bethesda menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak dengan pendidikan berdasarkan Kristus dan Alkitab. Kegiatan belajar melalui bermain, berfokus pada anak, bukan pada target kurikulum. Fasilitas dan prasarana yang mendukung. Menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dapat menghubungi Mary 0897 8617 009, Caroline 0813 6638 3377.